Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Salam sehat, salam sejahtera. Sahabat sedulur, kembali lagi bersama kami Pakuan Pajajaran Channel. Orang-orang yang berasal dari Jawa Barat tidak asing lagi jika mendengar kata daerah, yaitu Cirebon. Cirebon adalah kerajaan yang merupakan kerajaan Islam yang ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kerajaan ini sudah berdiri dari zaman Kerajaan Pajajaran. Pada video kali ini kami akan membahas atau menceritakan tentang Kesultanan Cirebon yang sangat menarik untuk kita simak. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya selalu mengingatkan kepada sahabat sedulur untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan juga Sunda. Sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Sejarah Kerajaan Cirebon menurut Sulendraningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Adja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari. Cirebon mulanya adalah sebuah dukuh kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeg Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban dari bahasa Sunda, yaitu campuran. Daerah ini dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda-beda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya ingin berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon yang berasal dari cai, artinya air, dan rebon artinya udang rebon, yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Pelabuhan sangat berguna dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kepulauan seluruh Nusantara maupun dengan negara lainnya. Selain itu, Cirebon juga tumbuh menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Pendirian dan silsilah Raja Kerajaan Cirebon, Pangeran Cakrabuana, dari tahun 1430 sampai 1479 merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi, dan istri pertamanya yang bernama Nyai Subang Larang, putri Ki Gedeg Tapa. Raden Walangsungsang Pangeran Cakrabuana memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas tahta Kerajaan Pajajaran. Namun karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya, yaitu
Prabu Surawisesa, anak laki-laki dari Prabu Siliwangi dan istri keduanya yang bernama Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Ini dikarenakan pada saat itu, abad ke-16, ajaran agama mayoritas di kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, agama leluhur orang Sunda, Hindu dan Buddha. Pangeran Walangsungsang akhirnya membuat sebuah pedukuhan di daerah Kebon Pesisir, mendirikan Kuta Kosot, susunan tembok bata merah tanpa spasi, membuat dalem Agung Pakungwati, serta membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, Pangeran Walangsungsang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Walangsungsang yang telah selesai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah kerajaan dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendirian Kesultanan Cirebon memiliki hubungan sangat erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Sejarah timbulnya keempat keraton di Cirebon. Sejarah Cirebon dimulai dari kampung Kebon Pesisir pada tahun 1445 dipimpin oleh Ki Danusela. Perkampungan itu mengalami perkembangan. Selanjutnya muncul perkampungan baru, yaitu Caruban Larang, dengan pemimpinnya bernama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana atau Raden Walangsungsang. Caruban Larang terus berkembang dan pada tahun 1479 sudah disebut sebagai Nagari Cirebon yang dipimpin oleh Tumenggung Syarif Hidayatullah bergelar Susuhunan Jati. Susuhunan Jati meninggal pada tahun 1568 dan digantikan oleh Pangeran Emas yang bergelar Panembahan Ratu. Pada tahun 1649, Pangeran Karim yang bergelar Panembahan Girilaya menggantikan Panembahan Ratu. Panembahan Girilaya wafat pada tahun 1666. Untuk sementara, Pangeran Wangsakerta diangkat sebagai Susuhunan Cirebon dengan gelar Panembahan Tohpati. Pada tahun 1677, Cirebon terbagi. Pangeran Martawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh bergelar Sultan Raja Samsudin. Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Anom bergelar Sultan Muhammad Babridin. Sultan Sepuh menempati Keraton Pakungwati dan Sultan Anom membangun keraton di bekas rumah Pangeran Cakrabuana. Sedangkan Sultan Cirebon berkedudukan sebagai wakil Sultan Sepuh. Hingga sekarang ini di Cirebon dikenal terdapat 3 sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Cirebon. Keberadaan ketiga sultan juga ditandai dengan adanya keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Di luar ketiga kesultanan tersebut, terdapat satu keraton yang terlepas dari perhatian. Keraton tersebut adalah Keraton Gebang. Menelusuri Cirebon dan kawasan pantai utara Jawa Barat, memang akan banyak menjumpai tinggalan yang berkaitan dengan sejarah Cirebon dan Islamisasi Jawa Barat. Beberapa bangunan sudah banyak dikenal masyarakat, seperti Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan, Taman Sunyaragi, serta komplek Makam Gunung Sembung dan Gunung Jati. Nah, sahabat sedulur, itulah kisah sejarah dari Kesultanan Cirebon, kerajaan yang pernah menyebarkan agama Islam di negeri ini, khususnya di daerah Jawa Barat. Kami, Pakuan Pajajaran Channel, mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.